Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sobat sehat semua, para pejuang napas lega di seluruh Indonesia. Saya ingin memulai perjumpaan kita hari ini dengan sebuah keluhan yang saya yakin sangat akrab di telinga kita. Pernahkah Bapak atau Ibu merasa saat bernapas, dadanya terasa berat, seperti ada lendir atau dahak yang lengket di tenggorokan, dan sulit sekali dikeluarkan? Apalagi kalau kita tinggal di kota besar yang penuh asap dan debu, rasanya napas jadi lebih pendek dan gampang sekali batuk-batuk kecil. Kita seringkali berpikir, ini mungkin hanya karena masuk angin, atau mungkin cuman flu biasa. Kita pun minum wedang jahe, dan benar saja, badan langsung terasa hangat dan sedikit lebih nyaman. Kita berpikir, jahe ini memang ampuh untuk menghangatkan badan. Tapi setelah itu, kita melupakannya. Kita tidak pernah menyadari sebuah keajaiban lain yang sedang terjadi di dalam dada kita. Bagaimana jika hari ini saya beritahu Anda sebuah rahasia yang mengejutkan? Bagaimana jika saya katakan bahwa minuman hangat yang kita anggap sepele itu ternyata juga sedang bekerja sebagai sapu bersih alami yang sangat kuat, sebuah tim pembersih yang sedang berjuang di dalam paru-paru kita, membantu mengencerkan dan menyapu lendir kental, debu jalanan, dan sampah polusi yang kita hirup setiap hari? Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali, sebagai seorang dokter spesialis yang telah merawat ribuan pasien lansia. Saya seringkali melihat bagaimana polusi dan lendir yang menumpuk bisa menurunkan kualitas hidup di usia senja. Misi saya hari ini adalah untuk mengangkat derajat dari segelas air rebusan jahe, dari yang sekadar penghangat badan, menjadi pembersih paru-paru yang luar biasa. Maka dari itu, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak perbincangan kita kali ini sampai tuntas. Informasi ini bisa jadi adalah kunci untuk napas yang lebih ringan dan dada yang lebih lapang. Dan jika Bapak dan Ibu merasakan getaran semangat yang sama untuk sehat, jika Anda siap untuk merawat paru-paru Anda, saya undang Anda dengan sepenuh hati untuk menekan tombol subscribe sekarang juga. Ini wajib hukumnya, agar kita bisa terus terhubung, dan Anda tidak pernah ketinggalan rahasia kesehatan penting lainnya. Setelah itu, mari kita tanamkan niat kita dengan menulis di kolom komentar. Saya mau napas bersih. Untuk membuka wawasan kita, izinkan saya bercerita tentang Pak Syamsuddin, seorang pensiunan supir angkot berusia 71 tahun dari Jakarta. Bayangkan, Bapak dan Ibu, selama lebih dari 40 tahun, setiap hari beliau makan debu jalanan, asap knalpot, dan tentu saja asap rokok kretek yang menjadi teman setianya di kala macet. Beliau sudah berhasil berhenti merokok 5 tahun yang lalu, sebuah pencapaian yang saya acungi 2 jempol. Namun, warisan dari kebiasaan lamanya itu masih tertinggal di dalam dadanya. Beliau datang ke klinik saya dengan keluhan utama, batuk berdahak kronis yang tidak kunjung sembuh. Dahaknya, menurut beliau, sangat kental, lengket seperti lem, dan warnanya keruh kekuningan. Setiap pagi, beliau harus berjuang batuk-batuk hebat hanya untuk bisa bernapas sedikit lebih lega. Dengan suara yang sedikit serak dan napas yang terdengar berat, beliau berkata, "Dok, dada saya ini rasanya seperti ada lemnya. Lengket sekali. Setiap pagi saya harus batuk-batuk setengah mati, cuma untuk mengeluarkan sedikit dahak yang warnanya bikin ngeri. Saya sudah tidak merokok, Dok. Tapi kenapa paru-paru saya rasanya masih kotor sekali? Rasanya napas saya tidak pernah bisa plong lagi." Mendengar keluhannya, kami pun melakukan pemeriksaan menyeluruh. Syukurlah, tidak ditemukan tanda-tanda infeksi berat atau penyakit yang lebih serius. Kondisi yang dialami Pak Syamsuddin adalah bronkitis kronis. Ini adalah kondisi di mana pipa-pipa saluran napasnya mengalami peradangan jangka panjang akibat paparan polusi dan asap rokok selama puluhan tahun. Tentu, sebagai langkah awal, kami memberikan obat-obatan medis untuk membantu mengencerkan dahak dan mengurangi peradangannya. Namun, saya tahu bahwa inti masalah Pak Syamsuddin adalah sistem pembersihan alami di paru-parunya sudah lemah dan lumpur lendirnya terlalu kental.
Disinilah pengobatan modern dan kearifan lokal bisa berjalan beriringan. Maka, saya ajarkan beliau sebuah ritual harian yang sangat sederhana. Saya memintanya untuk rutin meminum segelas air rebusan jahe hangat setiap pagi setelah bangun tidur. Saya katakan padanya, "Pak, anggap air jahe ini sebagai oli baru untuk mesin paru-paru Bapak yang sudah lama tidak diservis. Kita bantu encerkan lumpur kotoran di dalamnya." Hasilnya, 3 bulan kemudian, beliau datang kembali untuk kontrol. Batuk paginya masih ada, tapi sudah jauh berkurang frekuensinya. Dan yang paling penting, beliau berkata, "Dahaknya sekarang jadi encer, Dok. Gampang sekali keluarnya. Rasanya dada saya jadi lebih ringan dan lapang." Saya tidak menyangka, obat saya selama ini cuma jahe. Jadi, apa sebenarnya kekuatan ajaib yang tersembunyi di dalam rimpang jahe ini? Bagaimana bisa bumbu dapur yang biasa kita pakai untuk menyedapkan soto ini memiliki efek membersihkan paru-paru yang begitu hebat? Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Bayangkan paru-paru kita adalah sebuah sistem pendingin udara atau AC yang sangat canggih di dalam rumah kita. Ia memiliki filter-filter halus alveoli dan pipa-pipa saluran udara bronkus yang bercabang-cabang. Di sepanjang dinding pipa ini, ada jutaan bulu-bulu getar halus bernama silia. Tugas mereka adalah sapu otomatis yang terus bergerak ke atas, menyapu bersih debu, kuman, dan lendir agar keluar dari paru-paru kita. Saat kita menghirup polusi, debu jalanan, asap knalpot, atau asap rokok, ada 2 bencana yang terjadi. Pertama, pipa-pipa udara kita menjadi panas atau meradang. Kedua, sapu otomatis silia ini menjadi lemah atau bahkan lumpuh karena racun-racun tersebut. Karena sapunya lumpuh, kotoran jadi tidak bisa disapu keluar. Tubuh kita pun panik, lalu memproduksi lebih banyak lem atau lendir kental untuk menjebak kotoran itu. Akhirnya, pipa AC kita jadi penuh dengan lumpur kental yang menyumbat. Inilah yang kita rasakan sebagai dada berat, batuk, dan napas pendek. Disinilah jahe datang sebagai tim servis AC yang sangat hebat. Ia punya 2 kekuatan super. Kekuatan super yang pertama adalah sebagai anti-inflamasi atau pemadam kebakaran. Senyawa aktif utama di dalam jahe, yang bernama gingerol, bekerja seperti petugas yang datang untuk menenangkan peradangan. Ia akan membantu mengempiskan pembengkakan pada dinding-dinding pipa napas kita, sehingga jalannya kembali menjadi lebih lebar dan lapang. Kekuatan super yang kedua adalah sebagai mukolitik atau pengencer lumpur alami. Jahe memiliki kemampuan luar biasa untuk membantu memecah ikatan-ikatan kimia yang membuat dahak menjadi begitu kental dan lengket. Ia bekerja seperti deterjen yang mengubah lumpur kental di dalam saluran napas kita menjadi air encer yang jauh lebih mudah untuk kita batukan dan keluarkan. Ketika lumpur sudah encer dan pembengkakan sudah reda, maka sapu-sapu otomatis silia kita yang tadinya terjebak lumpur bisa mulai bekerja kembali. Batuk yang kita alami setelah minum jahe bukanlah pertanda buruk. Justru, itu adalah pertanda baik. Itu adalah tanda bahwa sapu kita sedang bekerja keras membersihkan lumpur yang sudah diencerkan. Namun, tim servis AC ini tidak akan bisa bekerja maksimal jika kita sendiri masih terus-menerus meniupkan debu ke dalam filter kita. Mari kita kenali 4 pengotor utama yang seringkali membuat paru-paru kita kotor dan penuh lendir. Pengotor pertama, tentu saja, adalah asap rokok, baik sebagai perokok aktif maupun pasif. Ini adalah perusak paling brutal. Asap rokok tidak hanya mengotori, tapi melumpuhkan sapu silia kita secara permanen. Jika Bapak atau Ibu masih merokok, atau tinggal serumah dengan perokok berat, percuma saja minum rebusan jahe. Itu ibarat mengepel lantai di tengah badai lumpur. Saya punya pasien, Ibu Ranti dari Jakarta, yang tidak merokok, tapi batuknya tidak kunjung sembuh. Ternyata, suaminya adalah perokok berat di dalam rumah. Setelah suaminya bersedia merokok di luar rumah, barulah batuk Ibu Ranti berangsur membaik, dibantu dengan terapi jahe. Pengotor kedua adalah polusi udara, terutama dari asap kendaraan dan pabrik. Ini adalah musuh yang sulit kita hindari, terutama jika kita tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta,
Surabaya, atau Medan partikel-partikel debu halus PM2,5. Ini berukuran sangat kecil, sehingga bisa masuk sangat dalam ke filter paru-paru kita, menempel di lendir, dan memicu peradangan. Bapak Abdullah, seorang polisi lalu lintas yang sudah pensiun dari Bandung, adalah contohnya. Beliau tidak pernah merokok seumur hidupnya. Namun, paru-parunya kotor akibat paparan asap knalpot selama puluhan tahun. Beliau sangat merasakan manfaat dari rebusan jahe untuk membantu mengeluarkan dahak-dahak hitam di pagi hari. Pengotor ketiga adalah debu rumah tangga yang tersembunyi. Seringkali kita merasa rumah kita sudah bersih, padahal di bawah kasur, di balik lemari, di kipas angin, atau di filter AC yang jarang dibersihkan, tungau dan debu menumpuk. Debu-debu ini, jika terhirup terus-menerus, akan menjadi pengotor kecil yang konstan bagi saluran napas kita. Mbah Sutinah dari Solo, seorang nenek yang sangat rajin, sering batuk-batuk setiap kali membersihkan rumah. Ternyata, beliau alergi terhadap debu tungau. Saya sarankan, selain minum jahe, beliau wajib menggunakan masker setiap kali bersih-bersih rumah. Dan pengotor keempat adalah makanan pemicu lendir. Ini adalah musuh dari dalam. Makanan yang terlalu banyak gula, tepung terigu olahan, dan bagi sebagian orang, produk susu berlebih bisa membuat lumpur lendir di tubuh kita, termasuk di saluran napas, menjadi lebih kental dan lebih banyak diproduksi. Pak Anton dari Makassar sangat gemar minum es susu kental manis dan makan kue-kue manis. Setiap kali beliau mengonsumsi itu, batuk berdahaknya di pagi hari pasti akan menjadi lebih parah. Setelah mengurangi gula dan susu, lendirnya menjadi jauh lebih encer. Baik, cukup dengan para pengotornya. Sekarang, mari kita siapkan ramuan pembersih paru-paru ini dengan cara yang paling aman, efektif, dan tentunya mudah untuk diikuti di rumah. Instruksi pertama adalah pemilihan bahan dan persiapannya. Ambil 1 hingga 2 ruas jari jahe. Jika ada, pilihlah jenis jahe emprit atau jahe merah, karena kandungan minyak atsirinya lebih tinggi dan rasanya lebih pedas berkhasiat. Cuci jahe hingga bersih. Tidak perlu dikupas kulitnya. Lalu cukup digeprek atau dimemarkan hingga sedikit pecah. Instruksi kedua adalah cara merebusnya. Masukkan jahe yang sudah digeprek ke dalam panci, berisi 1 hingga 2 gelas air bersih. Gunakan api kecil saja, biarkan saripati dan minyak-minyak baik dari jahe keluar secara perlahan. Proses ini memakan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Hindari merebusnya dengan api besar yang bergolak-golak, karena itu bisa merusak sebagian senyawanya yang bermanfaat. Instruksi ketiga, Anda bisa menambahkan teman-teman yang juga bermanfaat. Untuk menambah efek melegakan napas dan aroma yang wangi, Anda bisa menambahkan sebatang sereh yang juga sudah digeprek. Setelah air rebusan menjadi hangat, Anda juga bisa menambahkan 1 sendok teh madu murni sebagai pemanis alami yang juga bersifat antibakteri, atau beberapa tetes perasan jeruk nipis untuk tambahan vitamin C yang bisa membantu memecah dahak. Instruksi keempat adalah cara meminumnya. Tuang air rebusan ke dalam cangkir selagi hangat. Sebelum meminumnya, cobalah untuk menghirup uap hangatnya dalam-dalam melalui hidung. Uap jahe ini sendiri sudah merupakan sebuah terapi inhalasi alami yang bisa membantu melegakan saluran napas. Anda, minumlah secara perlahan, 1 hingga 2 kali sehari, idealnya di pagi hari dan sore hari. Analogi positifnya adalah seperti ini. Meminum rebusan jahe hangat ini, ibarat kita sedang memberikan selimut hangat dan pijatan lembut untuk saluran napas kita dari dalam. Rasa hangatnya akan melancarkan peredaran darah di area dada. Sifatnya yang anti-rodong akan menenangkan dinding-dinding yang bengkak. Dan efeknya yang mengencerkan dahak akan membantu membersihkan sumbatan-sumbatan yang ada. Saya ingin menambahkan 1 tips lagi untuk pemakaian luar. Jika dada sedang terasa berat dan sesak karena dahak, jangan buang ampas rebusan jahe tadi. Tumbuk ampasnya hingga sedikit lebih halus. Campurkan dengan sedikit minyak kelapa atau minyak kayu putih. Gunakan boreh atau param hangat ini untuk membalurkan di area dada dan punggung. Ini akan memberikan efek relaksasi ganda, hangat dari luar dan hangat dari dalam, membantu pernapasan menjadi lebih nyaman. Mengatasi keengganan itu penting. Pak Samsudin,
Pasien saya dari Jakarta tadi, awalnya juga merasa repot. Repot, Dok. Pagi-pagi harus merebus. Tapi setelah merasakan sendiri bagaimana dahaknya jadi encer dan gampang keluar, beliau berkata, sekarang, merebus jahe adalah ritual pertama saya setelah bangun tidur. Dok, rasanya plong sekali. Seperti paru-paru ini habis diservis besar-besaran. Sebab, jika kita rutin menservis paru-paru kita dengan selimut hangat dari jahe ini, manfaat yang akan kita rasakan tidak hanya di dada saja. Manfaat tambahan pertama, tentu saja, melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh, membuat badan terasa lebih bugar dan tidak mudah kedinginan. Manfaat tambahan kedua, jahe adalah obat anti-nyeri alami yang sangat baik untuk mengurangi nyeri sendi akibat rematik atau asam urat. Manfaat tambahan ketiga, sangat ampuh untuk meredakan mual, kembung, dan berbagai masalah pencernaan. Manfaat tambahan keempat, membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh secara keseluruhan, membuat kita tidak gampang tertular batuk pilek. Dan manfaat tambahan kelima, beberapa penelitian menunjukkan jahe bisa membantu menurunkan kadar gula darah dan kolesterol jika dikonsumsi rutin tanpa gula. Penggunaan jahe untuk masalah pernapasan ini bukanlah tanpa dasar ilmiah. Berbagai penelitian, termasuk yang pernah diulas dalam jurnal Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, telah berulang kali menunjukkan bahwa senyawa gingerol dan sogahol dalam jahe memiliki efek bronkodilator pelebar saluran napas dan antiinflamasi anti radang yang signifikan pada saluran napas. Tanda-tanda bahaya tersebut adalah: pertama, jika batuk Anda tidak kunjung sembuh setelah lebih dari 2-3 minggu. Kedua, jika batuk Anda disertai dengan darah. Ketiga, jika sesak napas Anda terasa sangat berat hingga sulit berbicara atau bibir kebiruan. Keempat, jika disertai dengan demam tinggi terus-menerus. Dan kelima, jika disertai dengan penurunan berat badan yang drastis tanpa sebab yang jelas. Saya juga ingin menambahkan satu peringatan lagi. Jika Anda memiliki riwayat penyakit MAH atau GERD yang parah, mulailah dengan dosis jahe yang lebih encer. Atau, minumlah air rebusan jahe ini setelah Anda sarapan. Jangan saat perut kosong. Kita ingin membersihkan paru-paru, tapi kita tidak ingin melukai lambung kita dalam prosesnya. Kita telah sampai di penghujung perbincangan kita. Pesan kunci yang ingin saya titipkan untuk kita renungkan adalah sebuah perbandingan. Biaya untuk membeli sepotong jahe di pasar sangatlah murah, tapi rasa lega dan nikmat dari satu tarikan napas yang dalam, penuh, dan lapang, itu sungguh tidak ternilai harganya, terutama saat kita sedang berjuang melawan rasa sesak yang menakutkan. Pilihan kini ada di tangan Bapak dan Ibu. Apakah kita akan terus mengabaikan lumpur lendir dan polusi di dalam dada kita dan menganggapnya sebagai takdir usia tua? Ataukah kita akan mulai hari ini mencoba memberikan pelukan hangat dari alam ini untuk saluran napas kita? Sambil tentunya tetap waspada terhadap sinyal-sinyal bahaya dari tubuh kita. Ingatlah, Bapak dan Ibu, paru-paru kita ini adalah salah satu organ paling vital yang menghubungkan kita dengan kehidupan. Setiap tarikan napas adalah sebuah anugerah. Merawatnya dengan baik adalah bentuk syukur kita yang paling mendasar. Jangan menunggu sampai napas itu terasa berat. Mulailah merawatnya dari sekarang, dari hal-hal kecil di dapur kita. Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus. Di luar sana, banyak sekali orang tua yang menderita karena batuk berdahak dan napas yang berat, terutama di musim hujan atau di daerah berpolusi. Bagikan video ini sebagai sebuah resep hangat yang bisa memberikan kelegaan bagi mereka. Satu share dari Anda bisa membuat napas seseorang menjadi lebih lega malam ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika informasi ini mencerahkan. Dan yang terpenting, tekan tombol subscribe agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video-video kesehatan selanjutnya. Dari channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, kita adalah sebuah komunitas yang saling mendukung dalam perjalanan menuju sehat. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Ingatlah selalu pesan saya. Alam telah menyediakan kotak pertolongan pertamanya untuk kita. Tugas kita adalah menggunakannya dengan penuh rasa syukur dan tentunya dengan ilmu yang benar. Rawatlah paru-paru Anda
agar napas Anda tetap ringan hingga usia senja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.